Optimalisasi dari penggunaan alat-alat yang dimiliki oleh SAR Dishidros. Tadi kita sampai kepada current meter. Ini Mayor Fatoni tadi sudah ada alatnya yang bisa dijelaskan tadi kalau tidak salah. Mana tadi alatnya, Mayor? Nah, nih recordernya ini. Recordernya. Ini terbacanya nanti yang di atas keluar di layar ini arah dan kecepatan. Arah dan kecepatan. Iya. Baik. Langsung direct. Jadi sebenarnya teman-teman yang di lapangan itu tim survei deteksi yang telah disampaikan oleh komandan tadi, ada dua tim kapal dan tim mobile. Itu sudah kami bekali informasi awal mengenai data-data oceanografi seperti arus, gelombang, angin dan pasang surut. Informasi awal itu sangat bermanfaat untuk proses deteksi bawah air. Baik, dari beberapa alat yang sudah dijelaskan tadi, Mayor Fatoni, ini untuk mekanismenya, mana yang lebih dahulu kita bisa menggunakan atau memang secara bersamaan penggunaannya? Seluruh peralatan ini terintegrasi, seluruh ada di kapal survei bersamaan. Jadi ketika kapal bergerak pada satu titik, langsung semua ini bisa terintegrasi ya? Iya. Tidak ada kedalaman yang eco center tadi itu, untuk memastikan kedalaman di daerah deteksi. Kalau di peta misalnya tersebut 30 meter, apakah benar 30 meter? Nah, kalau sudah dipastikan 30 meter dari alat eco sonder itu, baru proses selanjutnya adalah penurunan alat-alat sighting sonar, magneto, dan multi beam. Itu sangat bergantung dari kedalaman di lokasi, karena dua alat ini kan ditowing, di deploy, ditarik. Kalau misalnya kedalamannya tidak akurat yang disampaikan, nanti akan mengganggu fungsi alat ini, bisa terbentur dengan karang atau batu di dasar laut. Baik, Kolonel Ridwan, ini merupakan seperangkat paket begitu ya, kalau saya katakan seperangkat paket equipment ataupun tools yang dimiliki kapal ketika bekerja untuk melakukan proses pencarian. Ada berapa paket yang kita punya ini, Pak? Ini kalau di Sidros mempunyai banyak paket, tapi yang kita gelar di lapangan ada 2 paket. Itu tadi ada di KRI Pulau Roman 723 dan tim mobile. Jadi alat ini digunakan secara bersamaan, saling mensupport, saling mendukung. Misalkan kalau objek itu tidak kelihatan di permukaan dasar laut, magnetometer akan memberikan sinyal. Di situ ada logam yang tertimbun di dasar laut, sehingga di situ akan ketahuan spotnya. Dan apabila sudah ketahuan deteksi awal dari magnetometer, akan ditindaklanjuti dengan pencitraan oleh side scan sonar. Setelah itu diukur dengan kedalaman di daerah situ. Ini alat ini digunakan secara bersama-sama, sehingga alat ini dapat digunakan secara optimal untuk dapat menemukan pesawat AirAsia KZ 8501 ini dengan cepat dan akurat. Baik, demikian. Satu lagi mungkin kalau misalkan nanti kapal WHO datang dari Perancis, mungkin bisa menambahkan ROV begitu ya. Kecanggihan ROV yang nanti mungkin dimiliki oleh Dishidros, TNI AL, dengan ROV yang selama ini kita tahu digunakan oleh geosurvey, apa itu kalau Ridwan? Ya, kelebihan ROV kita ini bisa dioperasikan pada kedalaman 1000 meter. Ini sangat jarang dimiliki, bahkan mungkin yang ada di kapal geosurvey ini tidak seperti itu kemampuannya. Dia lebih dalam ya? Lebih dalam. Ini dilengkapi dengan kamera dan ada robotiknya, sehingga alat ini juga canggih dan akurasi dari sensornya juga mempunyai kemampuan yang cukup baik di sana. Baik, ada berapa kapal nanti yang akan datang bulan April? Untuk bulan April ini 1, nanti berikutnya bulan Juli ini akan datang lagi, hanya 2 tahun ini. Tahun 2015 ada tambahan 2 kapal WHO ya. Baik, Kapten Dwi, Anda berada di divisi pemeliharaan tentunya. Bagaimana dengan proses pemeliharaan dari paket alat-alat seperti ini? Mengingatkan kalau kita berbicara alat, pasti mempunyai tingkat error, seperti itu. Ya, seperti kita ketahui, ini semua peralatan elektronik ya. Apalagi dikerjakan atau dibawa untuk ke laut. Memang sangat riskan sekali. Yang paling utama ketika kita dibawa ke laut ya, harus safety dari air laut. Artinya sudah benar-benar kita cek untuk seal-sealnya masih bekerja atau tidak.
atau masih kedap. Berarti bahannya bukan tidak yang mudah berkarat seperti itu ya? Bahannya juga yang dipilih yang tidak berkarat. Untuk laptopnya pun sekarang kita pilih yang sudah anti air. Artinya bukan harus sengaja dikenakan air. Sewaktu-waktu ada kena air, kita masih dapat bekerja. Atau pada saat hujan turun seperti itu ya? Artinya kita nanti dapat bekerja di cuaca seburuk apapun, diusahakan masih bisa melaksanakan tugas. Ada pengecekan secara berkala? Untuk pengecekan rutin, setiap mau berangkat atau setiap pulang dari daerah survei. Pasti kita rawat, kita bersihkan, dan jika ada kerusakan yang kecil-kecil kita langsung perbaiki. Baik, saya beralih ke Mayor Anom. Mayor Anom, tugas Anda adalah untuk memetakan. Yang pertama kali adalah sebelum alat-alat ini bekerja. Ketika Anda pertama kali memetakan, apakah memang sudah didukung dengan alat-alat tersebut atau sesuai dengan pemetaan yang Anda buat? Jadi pada intinya peta yang kami bikin adalah produk akhir dari data yang telah dikumpulkan di lapangan menggunakan alat-alat yang ada ini. Berarti memang dari alat-alat tersebut ya? Betul. Setelah itu Anda melakukan pemetaan? Betul sekali. Jadi untuk banyaknya data yang berhasil dikumpulkan oleh teman-teman yang ada di lapangan tergantung dari ketahan lamaan wahana survei, wahana apung, kapal, atau survei launch yang digunakan di lapangan. Jadi semakin lama mereka mampu bertahan di laut cukup lama, endurance-nya cukup lama, dan wahana tersebut cukup stabil, maka data yang akan dihasilkan akan banyak dan memiliki kualitas yang lebih baik. Sehingga nanti pembuatan peta akan lebih maksimal. Demikian, Mbak. Baik, kita akan segera kembali, tentunya masih membicarakan peralatan yang dimiliki oleh Disidros TNI AL. Tadi saya juga melihat peta, nanti akan tunjukkan kepada pemirsa peta tersebut, bagaimana lalu membacanya ketika memang black box akhirnya ditemukan. Ada tindak lanjut yang perlu Anda simak pemirsa, hanya di Breaking News TV One.